Zionis Israel perang saudara. Perdana Menteri Netanyahu ribut dengan panglima militer dan bos Shin Bet. Begini jadinya. אנחנו לכן עכשיו תוקפים, רודפים, פוגעים בכל מי שנטל בזה חלק, בזה אנחנו נמשיך. אני יודע שהיממה האחרונה הייתה קשה. Pemerintah Zionis Israel mulai retak di tengah perang melawan Hamas di Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berselisih paham dengan panglima militer atau kepala staf pasukan pertahanan Israel, Letnan Jenderal Hervi Halevi, juga dengan kepala Shin Bet Konen Bar. Jenderal Halevi mengecam Perdana Menteri itu selama konsultasi keamanan akhir pekan lalu. Menurut Halevi, strategi perang di bawah komando Netanyahu dalam melawan Hamas tidak jelas dan membuat pasukan IDF tidak bisa mengalahkan Hamas, bahkan tidak bisa menghabisi bos Hamas. Netanyahu lanjut dia gagal mengembangkan dan mengumumkan apa yang disebut strategi day after mengenai siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang berakhir nanti. Laporan Channel 13 mengatakan bahwa pejabat senior IDF lainnya juga mendesak para pemimpin politik Israel tanpa merinci nama mereka untuk mengambil keputusan dan juga merumuskan strategi. Selain itu, anggota kabinet dilaporkan memperingatkan Netanyahu bahwa langkah Israel dan kurangnya pengembalian keputusan dalam beberapa minggu terakhir hanya mempertaruhkan nyawa ratusan para tentara Israel. Secara terpisah, Channel 12 melaporkan bahwa Netanyahu juga baru-baru ini berselisih dengan kepala Shin Bet Ronen Bar mengenai masalah perencanaan strategis setelah Bar mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk melakukan pembicaraan yang mempertimbangkan semua aspek. Laporan tersebut mengatakan bahwa Netanyahu kemudian mencatat bahwa Shin Bet dan Mossad adalah bawahannya, bukan Gallant. Namun Gallant membalas Netanyahu dengan mengatakan, Anda menghalangi Menteri Pertahanan untuk mengadakan pembahasan strategis, siapa lagi yang akan menahannya jika bukan kita, kata Gallant. Ini menghancurkan kita dan membuat kita, mengantarkan kita pada kekalahan strategis. Sementara itu, Hamas dilaporkan telah menegaskan kembali kontrol sipil yang signifikan di sejumlah wilayah kantong tersebut setelah pasukan menyerbu dan kemudian pergi. Netanyahu dan pemerintahnya telah lama menghadapi kritik atas penolakan mereka untuk membuat rencana pengelolaan jalur Gaza setelah perang, dan Perdana Menteri Netanyahu menolak untuk mengadakan diskusi kabinet yang substantif mengenai masalah ini karena kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menghancurkan koalisinya. Diketahui Netanyahu menolak upaya untuk memasukkan otoritas Palestina dalam perencanaan pasca perang dengan alasan bahwa perlawanan yang lebih moderat terhadap Hamas yang secara terbuka mendukung solusi dua negara. Namun, perdamaian ditolak oleh Netanyahu sehingga membuat seluruh rakyat dunia kesal. Azab bagi tentara Zionis penjajah Palestina. Para tentaranya ditemukan tewas disambar roket Hamas di dekat Rafah. Beberapa tentara Israel ditemukan tewas akibat serangan roket militer Hamas di dekat kota Rafah, jalur Gaza, pada hari Minggu kemarin. Pada hari yang sama, pejabat kesehatan Palestina mengatakan setidaknya puluhan orang tewas menjadi korban di Rafah dengan serangan Hamas kepada Zionis. Sayap militer Hamas, Brigadir Al-Qassam, mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap penyeberangan Kerem Shalom ke Gaza yang menurut Israel telah menghabisi banyak tentaranya itu.
Militer Israel mengatakan 10 proyektil diluncurkan dari Rafah di Gaza Selatan menuju area penyeberangan yang menurut mereka sekarang ditutup untuk truk bantuan yang menuju ke wilayah pesisir tersebut. Sayap militer Hamas mengatakan mereka menembakkan roket ke pangkalan militer Israel di persimpangan tersebut, namun tidak mengkonfirmasi dari mana mereka menembakkannya. Media yang dikelola Hamas mengutip sumber yang dekat dengan kelompok tersebut mengatakan penyeberangan komersial bukanlah pasarannya. Lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung di Rafah dekat perbatasan dengan Mesir. Tak lama setelah serangan Hamas, serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di Rafah yang menghabisi beberapa orang dan melukai puluhan lainnya. Militer Israel mengkonfirmasi serangan balasan tersebut dengan mengatakan bahwa serangan tersebut menghantam peluncur tempat proyektil Hamas ditembakkan serta struktur militer. Peluncuran yang dilakukan oleh Hamas di dekat penyeberangan Rafah adalah contoh nyata eksploitasi sistematis yang dilakukan oleh organisasi Zionis. Tepat sebelum tengah malam, serangan udara Israel telah menewaskan beberapa warga Palestina termasuk seorang bayi. Hal itu membuat pasukan Hamas melakukan serangan balasan. Sebelumnya, Israel telah berjanji untuk memasuki kota Gaza Selatan dan mengusir pasukan Hamas di sana, namun menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan serangan karena operasi tersebut dapat menggagalkan upaya kemanusiaan yang rapuh di Gaza dan membahayakan lebih banyak nyawa. Serangan Hamas pada hari Minggu itu terhadap penyeberangan tersebut terjadi ketika harapan meredupnya perundingan gencatan senjata yang sedang berlangsung di